Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya masih semangat belajar dari rumah. Nah, kemarin Ustadzah sudah memberikan evaluasi teks eksplanasi. Ayo, sudah mengerjakan belum? Tadi Ustadzah melihat ternyata ada beberapa siswa yang belum mengerjakan. Dan masih ada beberapa siswa yang mengalami masalah tentang teks eksplanasi. Hari ini Ustadzah akan sedikit menjelaskan kembali apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang di situ berisi tentang fakta yang berkaitan dengan peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Dalam teks eksplanasi terdapat 3 struktur, yakni pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Biasanya pernyataan umum berisi mengenai latar belakang, atau tinjauan umum topik yang bisa berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum atau hanya pengantar saja untuk sampai kepada bagian penjelas atau deretan penjelas atau isi dari teks eksplanasi itu. Nah, yang kedua yaitu deretan penjelas. Biasanya pada deretan penjelas ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya sesuatu yang mencakup akibat dan dampak dari peristiwa tersebut. Nah, bagian ketiga yaitu interpretasi, berisi mengenai penafsiran penulis mengenai topik yang sedang dibahas pada deretan penjelas. Nah, sekarang kita akan melakukan latihan soal. Perhatikan teks berikut ini. Di era sekarang ini, internet dapat dikatakan sebagai sebuah kebutuhan baru. Leonard Kleinrock adalah seorang insinyur dan ilmuwan Amerika Serikat yang dijuluki sebagai Bapak Internet atas penemuannya. Ia lahir di New York, Amerika Serikat pada 13 Juni 1936. Kleinrock dikenal karena kontribusinya dalam jaringan komputer. Melalui makalahnya di tahun 1959 dan 1961, ia menghasilkan karya yang paling terkenal, yakni teori pertukaran paket dalam kaitannya dengan paket teknologi yang merupakan cikal bakal teknologi internet. Pada 29 Oktober 1969, Kleinrock menciptakan salah satu penemuan terbesar menjelang abad modern, yaitu internet yang secara tidak sengaja ditemukan
ketika dia berhasil memecahkan kode digital dan menjadikannya sebagai paket-paket yang terpisah. Kita lihat soal di bawahnya. Pernyataan umum, masih ingat ya, pernyataan umum berarti berisi pengantar atau pembuka dari teks itu sendiri. Nah, ditunjukkan oleh kalimat nomor berapa saja. Nah, kita lihat soalnya. Nah, kita lihat bacaannya. Di sini ada satu buah paragraf yang terdiri dari 6 kalimat. Sekarang kita lihat pada teks ini apa toh yang dibahas. Pada teks ini kita sedang membahas, ya, kita saat ini sedang membahas, sebentar, ya, kita sedang membahas yaitu internet. Nah, ya, kita hari ini sedang membahas internet. Nah, kita lihat siapa yang telah menemukan internet, yaitu Leonard Kleinrock. Nah, Leonard Kleinrock. Di sini kita lihat pada kalimat nomor 1. Ya, di era sekarang ini, internet dapat dikatakan sebagai sebuah kebutuhan umum. Berarti di sini sedang membahas tentang pengantar. Kita itu loh mau belajar tentang internet. Berarti disebutkan di awal bahwa internet itu adalah sebuah kebutuhan baru. Internet kebutuhan baru. Kita lihat di kalimat nomor 2. Leonard Kleinrock adalah seorang insinyur dan ilmuwan. Ini masih berkaitan dengan kalimat yang nomor 1, yaitu sejarahnya. Sejarahnya berisi apa? Ini loh, Leonard Kleinrock itu adalah tokoh yang menemukan internet. Berarti masih sebagai pernyataan umum. Kita lihat siapa Leonard Kleinrock. Ternyata dia itu lahir di New York, Amerika Serikat pada 13 Juni 1934. Berarti berisi asal-usul atau masih berhubungan dengan Leonard Kleinrock tadi atau sejarah komputer. Nah, baru kita lihat berarti pernyataan umum pada paragraf ini dapat kita temukan pada kalimat nomor 1, kalimat nomor 2, dan kalimat nomor 3. Nah, kalau begitu sekarang kita lihat. Berarti pernyataan umum pada teks ditunjukkan oleh kalimat ke A, ke-1, B ke-2, C ke-5, D ke-6. Berarti jawabannya adalah A atau kalimat nomor 1. Paham ya? Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Maaf, kita kembali lagi ke dalam bacaan ya. Kalau tadi pernyataan umumnya adalah kalimat nomor 1 sampai kalimat nomor 3, berarti kita cari pada kalimat penjelas atau pernyataan penjelas. Pernyataan penjelasnya biasanya berisi, kita buka lagi. Deretan penjelas berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Berarti kita lihat, apa tadi yang kita bahas? Hari ini kita sedang bicara tentang internet.
internet berarti kita lihat. Nah, kita mulai pada sebab akibat. Oh, internet tadi ditemukan oleh Leonard Kleinrock. Nah, sekarang kita lihat pada kalimat nomor 4. Kleinrock dikenal karena kontribusinya dalam jaringan komputer. Ini sudah mulai masuk ke deretan penjelas. Ya. Melalui makalahnya ini adalah sebab ditemukannya internet. Pada kalimat nomor 6, ternyata ditemukan secara tidak sengaja. Nah, berarti ya tadi Kleinrock, kalimat nomor 4, Kleinrock jaringan komputer. Nah, yaitu melalui makalahnya tadi menghasilkan karya yang paling terkenal. Nah, dan ditemukan dengan tidak sengaja berarti sebab akibat dari penemuan internet. Nah, berarti kalimat nomor 4, 5, dan 6 itu termasuk dalam deretan penjelas. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat pada usahakan untuk membaca soalnya dulu sebelum membaca di paragrafnya. Kapan Kleinrock dilahirkan? Ada 1934, 1959, 1961 dan ada 1969. Nah, kita lihat. Nah, ada di paragraf berapa toh? Nah, kita lihat. Oh, ini di sini ada Kleinrock atau Leonard Kleinrock adalah seorang insinyur dan ilmuwan Amerika Serikat yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Nah, ia berarti siapakah ia? Ia di sini maksudnya adalah Leonard Kleinrock, dilahirkan di New York, Amerika Serikat 13 Juni 1934. Nah, kalau begitu kita lihat. Jeng-jeng. A, B, C, D. Berarti jawabannya adalah yang A, 1934. Lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat gagasan utama teks di atas. Ingat, gagasan utama berarti disebut juga dengan ide pokok. Kita lihat. Oh, apa toh yang dibahas? Pada paragraf ini ternyata kita sedang membahas tentang internet. Nah, di sini ada Leonard Kleinrock. Kemudian dilahirkannya tadi Bapak Leonard Kleinrock tadi lahir di New York. Kemudian 13 Juni 1934. Kemudian dia berjasa pada atau dikenal sebagai Bapak Internet. Kemudian kontribusinya Pak Kleinrock tadi sangat berjasa pada jaringan komputer, kemudian menghasilkan karya yaitu dari teori pertukaran paket, kemudian ternyata menemukannya dengan tidak sengaja, maka jelas sekali kalau paragraf ini membahas tentang sejarah internet. Nah, kita lihat. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya. Lanjut. Nah, soalnya apakah ini? Nah, soalnya adalah pernyataan yang sesuai. Hati-hati, pernyataan yang sesuai berarti yang isinya harus sama. Kalimatnya boleh berbeda, tapi isinya harus sama. Nah, sekarang kita lihat dari A. Internet memberikan segala kemudahan kepada manusia untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kita lihat, ada tidak kalimat itu? Oh, ternyata
tidak ada kalimat seperti itu pada teks atau pada paragraf. Maka A ini, pilihan jawaban A salah. Ya, sekarang kita lihat yang B. Penemuan internet dilakukan secara tidak sengaja ketika ClainRock berhasil memecahkan kode digital. Kita lihat. Nah, kita lihat. Adakah kalimat yang mengatakan bahwa internet itu ditemukan secara tidak sengaja? Oh, ternyata ada di kalimat nomor 6, yaitu, nah kita lihat, menciptakan salah satu penemuan terbesar menjelang abad modern, yaitu internet, yang secara tidak sengaja ditemukan ketika dia berhasil memecahkan kode digital dan menjadikannya sebagai paket-paket yang terpisah. Oke, kita lihat. Oh, A tadi salah, B ada kemungkinan benar. C, kita lihat yang C. Mendapat julukan sebagai bapak internet karena keberhasilannya menciptakan komputer. Ada tidak kalimat itu? Oh, ternyata ClainRock ada jawabannya. Kita lihat. Kita cari dulu kalimat yang mengatakan bahwa ClainRock itu bapak internet. Oke, Leonard ClainRock, bapak internet ya. Karena kontribusinya dalam jaringan komputer, tapi tidak menemukan komputer. Ya, hati-hati. Nah, jaringan komputer dengan komputer itu berbeda. Berarti C ada sedikit kesalahan di sana. Ya, sekarang kita lihat yang D. Leonard ClainRock berhasil menemukan internet pada 13 Juni 1934 di New York, Amerika Serikat. Nah, kita lihat, betulkah? Oh, ternyata 13 Juni 1934 itu adalah lahirnya. Nah, lahir di New York, Amerika Serikat 13 Juni 1934. Berarti yang D salah. Nah, sekarang kita lihat. Kalau yang tadi A itu salah total, yang B betul, yang C itu sebagian salah, yaitu salahnya adalah menciptakan komputer, maka dia salah. Yang D itu salah total karena ini bukan menemukan internet tapi lahirnya ClainRock, maka yang D juga salah. Maka jawaban yang tepat adalah B. Nah, bagi teman-teman yang kemarin sudah mengerjakan, silahkan boleh mengerjakan lagi. Ya, silahkan boleh mengerjakan lagi. Nanti Ustadzah akan mengambil nilai yang terbaik. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.